Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Sukma Ramadan dari kelas I dengan NIM 23110030. Di sini saya ingin mengerjakan tugas tentang blade templating. Di sini sebenarnya saya sudah mengerjakannya, namun di sini saya mungkin ingin menjelaskan saja. Eh, Pertama-tama di sini saya membuat dulu eh, folder di web PHP yaitu root-get. Di sini saya kasih namanya home, lalu di sini sama. Nah, di sini saya memakai array dengan ininya data pegawai. Nah, di dalam array saya menggunakan lagi array yang dimana di array tersebut saya menggunakan dua dimensi, yaitu di sini di tugasnya itu ada nomor, nama, alamat, tempat tanggal lahir, Jakarta, dan lulus. Jenis kelamin dan lulus. Di sini saya singkat dengan nama, alamat, TTL, JK, dan lulus. Di sini saya menggunakan titik di atas, yaitu sama dengan, dan ini. Nah, di sini kan saya ininya home. Nah, di sini saya membuat sebuah folder baru di Views yang namanya home blade PHP, yang dimana isinya itu saya gunakan center di bagian awal, yaitu dengan isinya tuh namanya home, dan juga tabel, juga border satu dengan besarnya tuh 70%, style, border, collapse, text, align, titik 2 center. Nah, di sini saya menggunakan TRTD, di mana itu nomor, nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lulus. Nah, di sini saya menggunakan pengulangan, di mana di sini sebelumnya kan saya sudah bikin di folder web.php-nya itu kan data pegawai. Nah, saya masukkan di sini juga, yaitu for each data pegawai as dp. Nah, terus saya juga gunakan garis baru lagi di sini, td dua kali pengulangan untuk memanggil yang di nama pegawai ini, yang disingkat menjadi dp, itu nomor. Juga saya gunakan array di dalamnya, dan kurung tutup di sini ini. Nah, dan saya ulangi ini sebanyak 6 kali. Di sini juga ada n for each, jadi penutup untuk pengulangan ya. Saya gunakan moving, terus table, dan center. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kan saya lupa buat hidupin dulu ini saya Laravel saya. Sebentar.
sudah pernah saya coba ya. Nah, ini kan yang tugas saya yang sebelumnya. Di sini saya ganti, kan tadi di codingannya saya gunakannya di sini home ya, yang ini home slice home. Jadi saya memanggil data yang di views di penjaluran itu home. Nah, di sini jadi saya memanggilnya slice home. Nah, ini kan sudah ada tampil ya si data yang sudah saya masukkan. Nah, di sini juga saya menggunakan array kan di sini. Nah, untuk menginput atau penjaluran untuk memanggil data nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan lulus, data orang pertama. Nah, di sini kenapa di sininya kan JK. Nah, sedangkan di home-nya tuh ini kan jenis kelamin. Jadi di webnya tuh kita bebas untuk menyingkat ini ya. Jadi tidak ada permasalahan jika kita ingin menyingkatnya, karena yang nanti di input hasilnya tuh yang ini gitu. Nah, dan juga di sini saya menggunakan koma untuk menampilkan data kedua, karena kalau saya tidak memakai koma di sini, nanti data yang kedua ini tidak akan muncul gitu. Saya menggunakan lagi array seterusnya gitu, karena dan setiap kali sudah saya inputkan ini kayak nomor terus jenisnya 02, saya menggunakan juga sama koma di sini untuk saya memanggil yang ini, yang data yang saya masukkan di sini seperti nama, yang ininya nanti muncul gitu. Kalau tidak saya tampilkan, tidak saya pakai koma, contoh saya tidak pakai koma di sini, maka hasilnya akan error di sini. Nah, di sini saya tidak memakai koma, ini tidak akan tampil semuanya. Namun jika saya gunakan koma di sini, kita coba refresh di halaman yang barusan. Nah, ini akan muncul. Jadi gunanya koma di sini tuh untuk memanggil halaman yang data yang kita inputkan setelah data pertama gitu. Nah, tidak hanya di bagian array, tapi di bagian data yang kita masukkan juga kita pakai koma itu gitu. Sampai seterusnya saya ini. Nah, di sini kan saya menggunakan array dan juga ini array. Jadi saya menggunakan array 2 dimensi. Sudah saya ini. Nah, ini kenapa di sini saya pakai kurung kurawa? Karena itu untuk pemanggilan yang data yang ada di sini semuanya gitu. Karena kalau saya tidak gunakan itu, maka bakal error. Gitu. Ini gini paling, karena maaf tadi saya salah menyebutkan. Nah, kan kalau di sininya ini data yang nanti bakal saya input ke dalam sini kan. Nah, seperti di codingan yang sebelumnya, di sini saya gunakan seperti sininya 0 gitu. Nomor. Nah, kalau misalkan contoh di sininya saya ganti ya, katanya misalkan hari. Nah, maka data yang diinput di sini masih
berubah. Nah, jadi hari karena eh, di sini karena kan di sini kita inputnya hari, jadi inilah data yang bakal kita input gitu. Nah, ini sedangkan ini tuh cuman eh, data yang beda gitu. Jadi yang di inputnya tuh ini, di sini yang bakal nanti munculnya tuh ini. Nah, ini tuh kita bisa ganti di sininya gitu. Jadi di sininya tuh bebas kita misalkan ya, hari misalkan di sininya. Terus di use di webnya juga. Nah, nantinya bakal error karena kita masukannya di situ kan. Nih, di sininya kita bakal error. Di sininya hari, jadi tidak akan terinput semuanya karena berbeda gitu. Kita ganti lagi. Kita coba tes lagi. Sudah kembali ke tampilan normal. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan tutur kata dan juga jika kurang jelas. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.